Shalom Bro NC semua, halo. Baik, kita sudah menyaksikan video Yusuf tadi yang terakhir ya. Kita sama-sama sudah menonton video Yusuf dari yang pertama sampai yang terakhir. Kita tahu perjalanan Yusuf, bagaimana dia difitnah oleh keluarganya, dia boleh mengalami begitu banyak pencobaan, tapi dia tetap setia untuk menjalankan misi Tuhan dan sampai akhirnya Yusuf berhasil menjalankan misi Tuhan. Pertanyaannya Bro NC semua, pertanyaannya, apakah Bro NC juga siap untuk menjalankan misi Tuhan? Apakah Bro NC siap? Siap. Yang siap sama-sama katakan bersama saya, I am possible ya. 1, 2, 3, I am possible. Sekali lagi 1, 2, 3, I am possible. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Amin, haleluya. Baik Bro NC semua, izinkan kami dari tim pujian Young Men dan Young Women CFM Bandung untuk menyapa Bro NC semua ya. Kata panitia ini tidak hanya dari kota Bogor, Bandung dan Jakarta. Ada dari Padang, ada dari Kalimantan, ada dari Sydney dan ada juga dari Singapura ya. Kami mengucapkan selamat datang di acara Konvenda hari terakhir ya, acara Konvenda 11. Kita percaya kita masih mempunyai sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Baik Bro NC semua, mari saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yang berada di rumah juga saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Mari diatur untuk posisi laptopnya mungkin, posisi handphonenya silakan diatur. Kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan kita mau menari untuk Tuhan kita. Mari Bro NC semua, saya mau mengajak ya, walaupun kita ada di rumah, kita tetap mau berdiri, kita mau menari untuk Tuhan. Bro NC semua nanti bisa mengikuti gerakan kami ya. Pada saat refnya, kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Amin. Kita mau katakan betapa dalamnya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Sama-sama katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau, sama-sama ikuti gerakan kami ya. Mulai dari kiri dulu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Amin. Mari Bro NC dengan lebih semangat lagi kita mau menari untuk Tuhan kita. Mari katakan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Mari sama-sama katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau. Mari kita menari untuk Tuhan kita, dari kiri dulu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya,
Yesus. Kiri lagi. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari mulai semua dengan lebih tinggi lagi. Kita mau katakan oh. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Sama-sama katakan Yesus Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Amin. Baik Bro NC semua, mari sebelum kita masuk sesi talk show, kita mau hening sejenak. Kita sama-sama mau memfokuskan pikiran kita dan hati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ini bukan sebuah kebetulan. Berapapun kami yang berkumpul, dimanapun kami berada, ada satu misi. Ada satu misi yang Kau berikan kepada kami untuk kami melakukannya. Mampukan kami ya Yesus, tolong kami, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami percaya bahwa kami mempunyai Yesus yang baik, kami mempunyai Yesus yang sangat baik. Amin. Terima kasih. Mari Bro NC semua, kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita angkat tangan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kami percaya karena Engkau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami Yesus. Inilah pujian penyembahan kami kepadamu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari dengan lebih sungguh kita mau katakan, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari jemaat saja katakan, ku mau memuji, ku mau memujimu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari dengan lebih tinggi lagi kita mau katakan, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya katakan, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi kita mau katakan, hanya kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh haleluya, biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Mari Bro and Sis, angkat suaramu, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Yang mau berbahasa roh, mari berbahasa roh. Sekarang lama ya lama, sekarang lama ya se. Oh
la karase. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik, karena Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Bro NC semua kita mau sama-sama menyanyikan Hosana bagi Raja Mulia. Oh terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Mari dengan lebih tinggi lagi kita sama-sama mau katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, haleluya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, hanya Kau yang layak. Kau layak disembah, oh, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu bagi setiap kami. Oh, kami begitu bersuka cita pada hari ini Tuhan. Sebab kami percaya dalam acara ini Kau siap untuk mengajar kami dan memperlengkapi kami untuk kami menjalankan misi yang daripada-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan duduk diam dan kami akan kembali belajar. Kiranya Kau pimpin anak-anak-Mu yang akan membawakan acara talk show nanti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya serahkan kepada Cinovi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Shalom. Selamat datang di talk show kita Mission I'm Possible. Masih ingat ya?
yel-yel kita. Kalau saya bilang Konvenda 11, Bapak Ibu silakan teriak sama-sama, Mission Impossible gitu ya. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Konvenda 11, Mission Impossible. Yeay. Bapak Ibu sekalian, ini sudah hari terakhir Konvenda kita, tidak terasa ya. Apakah masih semangat mengikuti Konvenda? Boleh ya, saya ingin tahu semangatnya. Cara jawabnya gimana? Kan kita punya 10 jari. Jadi Bapak Ibu tunjukkan jarinya di depan kamera. Kalau misalnya hari ini, udah capek, udah malas. Nah 1 aja jarinya. Tapi kalau ya so-so deh, oke deh 5. Tapi kalau ya saya masih semangat, kalau bisa Konvendanya seminggu lagi. Nah 10 jarinya ya. Coba saya tanya ya Bapak Ibu. Apakah masih semangat ikut Konvenda ini? Mana jarinya? Boleh dilambaikan? Berapa banyak jarinya? Yeay, luar biasa ya jarinya. Banyak ya. Saya belum bisa lihat halaman selanjutnya. Nah, oke, tapi saya percaya Bapak Ibu masih semangat. Dan sejak hari Kamis kemarin, kita sudah mendengar banyak pengajaran tentang perutusan, tentang misi, tentang pemuridan, bagaimana kita semua diutus untuk menghasilkan buah. Hari ini dalam acara talk show ini, kita akan sama-sama mendengar cerita dari 3 narasumber kita yang semuanya memang pernah meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke tempat jauh, ke tempat terpencil untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Nah, pengen tahu kan gimana kisahnya mereka selama menjalankan misinya itu, apa saja tantangannya, apa yang mereka alami. Filnya. Narasumber pertama kita adalah Pastor Onesius Otenieli Daeli OSC atau yang lebih tenar dengan nama Pastor Ote. Silakan Pastor. Nah, ini belah beliau. Beliau lahir di Lelewau-Lahemi, Nias Barat, Sumatera Utara. Ditahbiskan sebagai Pastor Ordo Salib Suci tahun 2004 di Keuskupan Sibolga. Pendidikan S1 dan S2-nya ditempuh di Fakultas Filsafat Unpar dan beliau melanjutkan S3 di Filipina. Saat ini beliau adalah dosen tetap di Fakultas Filsafat Unpar dan juga di beberapa perguruan tinggi lainnya. Dan beliau adalah ketua pusat studi CPCRIS atau Center for Philosophy, Culture, and Religious Studies di Fakultas Filsafat Unpar Bandung. Dan juga sejak tahun 2013 hingga sekarang, beliau ini diangkat oleh Uskup menjadi pastor moderator mahasiswa Keuskupan Bandung ya. Jadi pasti jiwanya masih muda, gaulnya sama mahasiswa terus. Jadi Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Pastor Ote. Ya, halo Pastor, selamat pagi Pastor. Selamat pagi. Pastor, ini Pastor pernah katanya sampai ke pedalaman Asmat ya, pernah ditugaskan ke sana ya. Berapa Betul. lama Pastor? Ya, saya ditugaskan di sana tahun 2002 akhir sampai dengan 2008 awal. Itu periode pertama. Lalu kemudian saya kembali pada tahun 2012 Januari sampai dengan bulan Mei untuk melaksanakan penelitian tentang budaya Asmat. Tentang perahu Asmat itu penelitian saya waktu itu. Dan waktu itu saya ketemu dengan Ibu Esther Kando pas ada juga acara PDKK di Agats waktu itu. Dan kebetulan saya masih di sana. Oh, itu jadi kira-kira. waktu itu ketemu di Asmat ya, Ketemu. dan nanti sebentar lagi juga akan Ketemu bertemu lagi. di tempat Ketemu ini lagi. ya. Dunia memang kecil ya Pastor. Lalu gimana kira-kira waktu Pastor di Asmat itu persisnya tempatnya berapa jam perjalanan jauhnya? Berapa Dari jam perjalanan kota jauhnya besar dari mana ya? misalnya Dari mana? Oke, Dari- mungkin kisah pertama ketika saya ke Asmat. Jadi waktu itu saya baru cuti ke Nias. Saya berasal dari Pulau Nias
Lalu ketika saya sampai hari itu di Bandung, lalu kemudian dipandu waktu itu langsung Pastor Roy memberi tugas kepada saya, Ote besok berangkat ke Papua. Tanpa persiapan Wah, apapun. langsung mendadak gitu ya Mendadak. Pastor? Saya langsung sebetulnya sedikit marah juga, tetapi saya belum tahu situasi waktu itu seperti apa di Papua. Tapi tetap berangkat. Tetap berangkat, saya ambil barang yang sesuai dengan yang cukup saya butuhkan, satu koper, bahkan tidak ada koper, satu ransel waktu itu. Lalu kemudian ikut ke sana. Nah sampai di Timika rupanya harus menunggu kapal lagi. Dan itu cukup susah. Dari Timika sekitar 2 jam ke Pomako itu tempat itu pelabuhan. Dan itu harus menunggu kapal lagi malamnya berikutnya. Lalu kemudian baru bisa naik ke Agats, itu naik kapal waktu itu. Jadi sekarang sih sudah enak ya, dari Timika tinggal naik pesawat 45 menit atau 50 menit dari Timika ke Agats, ke Ewer. Tetapi dulu itu harus melalui kapal laut dulu. Tahun 2002 itu ya waktu saya ke sana. Tentu saja sebelumnya jauh lebih repot lagi. Nah sampai di sana jam 11 malam dijemput oleh para pastor OSC di sana. Melewati jalan-jalan jembatan kayu itu yang masih belum beres, masih rusak-rusak waktu itu pengalaman yang sangat dalam arti mengejutkan, tapi juga membuat saya kagum gitu. Nah sampai di Agats, kemudian saya 10 hari di sana, baru berangkat ke tempat tugas saya yang namanya Ats. Itu satu paroki, itu 2,5 jam naik speedboat dari Agats ke Ats, 2,5 jam. Dan pengalaman pertama saya naik speedboat itu dari Agats ke Ats, namanya Ats ya. Itu karena belum biasa naik boat. Lalu kemudian Pastor Bowo sebagai driver waktu itu, kami hanya berdua, dia di belakang sebagai driver, saya di depan. Dia bilang, pegang. Saya pegang pelabuhan itu, tetapi saya bukan pegang, tapi malah nolak. Berarti makin jauh. Dan disitulah saya kemudian langsung masuk lumpur. Dan disitulah saya pertama mengatakan, saya sudah diterima oleh Asmat. Dengan masuk lumpurnya gitu ya. Itu baru pertama saya menginjakan kaki di tempat tugas itu dan saya harus masuk lumpur. Ya, seperti itu. Itu mungkin kisah-kisah pertama ya di sudah Asmat. resmi ya kalau udah masuk Bapak Paus lumpur ya. Santo Yohanes Paulus II dulu kan setiap negara dia datang itu cium ya. Cium tanah cium tanah di mana dia sampai. Kalau saya tidak disengaja, saya mencium tanah dan air ya, di Asmat lumpur ya. Iya, kira-kira itu. Berarti karena di sana sangat terpencil, itu kan transportasinya tadi kalau kita sempat lihat foto-fotonya ya, harus bisa naik speedboat ya Pastor, harus bisa setir speedboat, lalu harus bisa mendayung juga kayak ya tadi di fotonya. Lalu tadi ada foto yang di dekat kayak itu, boleh mungkin ditampilkan lagi? Nah ini Pastor, ada itu juga harus berjalan kayak begitu ya Pastor ya? Iya betul, itu ada foto yang di sebelah kiri itu dulu ketika kita dari darat mengunjungi seorang bapak yang sakit, bapak seorang frater waktu itu, sekarang pastornya, frater itu sudah ditabiskan sebagai orang Asmat pertama, Pastor Moses. Bapaknya waktu itu sakit, kami kunjungi ke kampung dengan ada 2 dokter dan beberapa teman lain. Tetapi karena air waktu itu sedang meti itu artinya sedang surut jauh sehingga kita harus berjalan dari tepi pantai itu menuju ke speedboat, tetapi harus melewati jalan seperti itu. Nah yang kedua di sebelahnya itu kami bersama dengan orang Asmat pergi ke hutan, lalu kemudian ada yang naik perahu waktu itu. Nah supaya lebih cepat dia ikut speedboat, lalu perahunya diikatkan di speed gitu. Dan saya yang waktu itu yang nyetir. Nah sebelahnya itu di Ewer, itu tahun 2002, sekarang sudah lebih bagus. Pastor pilotnya juga Pastor? Bukan. Itu saya mengambil foto bagaimana ketika itu dia take off ya. Itu di Ewer, itu satu bandara di Asmat. Waktu itu masih tikar baja itunya, landasannya. Sekarang sudah lebih baik, tikar baja. Sehingga waktu itu kalau air naik atau hujan besar atau banjir, itu pesawat tidak bisa turun. Nah maka saya pernah membuat tulisan di situ, itu menanti ketidakpastian. Nah itu saya tulis ketika saya pindah dari Asmat pada tahun 2008. Nah saya sudah di Asmat di Ewer itu, karena di Ewer Agats itu sekitar 30 menit naik speedboat. Nah karena pesawat tidak bisa turun, tidak bisa datang, lalu kita harus kembali ke Agats lagi. Terus 2 hari baru bisa dapat gitu. Waktu itu bisa keluar dari Asmat. Jadi saya tulis selama di situ menanti ketidakpastian. Karena nggak jelas kapan keluar dari situ ya Pastor. Begitu. Nah kalau buat Pastor sendiri, apa yang paling menantang gitu ya
selama pastor ada di sana, apa yang paling sulit mungkin untuk menyesuaikan kebudayaannya atau apanya pastor? Yang paling sulit sebenarnya melawan diri sendiri ya. Kita berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah sana. Ketika saya mau mendarat di Timika waktu itu, ini saya lihat dari anjing kenapa hutan semua gitu. Ini baru di Timika ya, di Timika itu berbeda lagi dengan Agats, itu jauh sekali lagi ya. Tetapi baru sampai di Timika itu waktu itu ya, itu kok hijau semua gitu ya. Nah lalu kemudian di sana. Tapi yang saya yakini waktu itu, dimanapun saya bisa bahagia, tapi dimanapun juga saya bisa bermasalah. Jadi Nah saya memilih apa kita, gitu ya? seperti itu. Nah sebelum ke Asmat saya dengar kisah-kisah tentang Asmat sebelumnya. Bagaimana masyarakatnya, bagaimana pelayanan di sana. Ada hal yang menyenangkan tapi banyak juga yang menyeramkan gitu. Bahkan waktu tahun 2000 itu, 2000 itu ada isu M ya. Merdeka Indonesia itu para non Papua waktu itu termasuk kadang-kadang mengalami kesulitan. Nah itu termasuk terdengar di telinga saya bagaimana kesulitan. Tetapi yang saya tanamkan dalam diri saya, datang dulu dan lihat. Dan di situ ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Orang Papua, orang Asmat pada umumnya sangat luar biasa, ya, sangat bersahabat. Asal kita juga mau bersahabat dengan mereka dan mau bersama-sama. Tidak pertama-tama mengajari mereka, karena mereka tidak mau. Kalau kita datang mengajari mereka tidak mau, kita sudah bisa. Nah, misalnya mereka sudah bisa gitar atau itu bisa main gitar. Oh bisa Pater. Ini lagu ini, oh tidak bisa. Kalau lagu itu tidak bisa, kalau ini lagu ini bisa. Nah kalau begitu mari kita belajar sama-sama. Saya tidak mau mengatakan, saya mau mengajari kamu. Itu tidak terima. Jadi bagaimana kita masuk dengan cara mereka hidup, lalu bahasa mereka gitu. Saya tidak bisa bahas satu-satu gitu ya, satu-satu kata. Tetapi pola bahasanya kan beda. Pola bahasa Indonesianya beda. Dan itu saya sampai sekarang lebih nyaman menggunakan pola bahasa Papua Asmat sana daripada pola bahasa kita yang di Pulau Jawa ini ya. Lebih nyaman untuk saya gitu. Seperti itu. Begitu ya Pastor, sudah membudaya ya, mendarah daging. Berusaha gitu ya. Ya, terima kasih Pastor Ote. Nanti kita akan teruskan ya ngobrol-ngobrol sama Pastor Ote. Tapi sekarang saya ingin panggil narasumber kita yang kedua. Nah, sambil saya bacakan profilnya, yaitu Pastor Justinus Danang Sigit Kusworo. Beliau ditahbiskan 4 Desember 96 dengan moto pergulatan sebagai pribadi bejana tanah liat yang diberkati dan diutus, yang diambil dari Yeremia 18 ayat 6 dan 2 Korintus 4 ayat 7. Saat ini beliau menjabat sebagai pastor vikaris paroki Santa Maria Cirebon dan komoderator BPK PKK Bandung. Jadi langsung saja kita beri sambutan yang meriah buat Pastor Danang. Ya, silakan Pastor. Nah, Pastor Danang juga pernah ditugaskan di tempat yang sangat terpencil. Boleh diceritakan Pastor, di mana ditugaskan dan gimana keadaan di sana? Apa yang paling menantang nih selama di sana? Oh ya, sudah. Halo, pasti di dalam ya. Nah, apa tadi pertanyaannya? Lupa aku. Pastor ditugaskan di mana nih? Di Oke. Kalimantan ya, di Dayak. Sebelum itu saya mau mengatakan pengalaman pribadi bahwa kesadaran diterima kembali dalam gereja seperti yang dialami anak yang hilang dan pengalaman Paulus itu yang membuat saya menerima misi di Banjarmasin. Itu tepatnya pertama kali di Kota Baru. Karena sebelumnya saya pernah diutus tapi saya tidak mau. Karena gambaran saya Kalimantan itu monyet. Wah. Maka saya nggak mau. Tapi dari pengalaman hidup, dalam kesadaran bahwa saya dilibatkan dalam pesiaran agung gereja, ya saya mau ke sana. Itu dasarnya. Dan Terus? setelah di sana jadi betah ya Pastor Nah, katanya. dari sana saya betah karena saya mengalami sebuah suasana yang baru dengan budaya yang baru yang tak pernah terpikirkan. Dan saya yang paling bahagia adalah sejauh saya pergi ke hutan,
Di sana sudah ada orang Katolik. Dan saya bersyukur bahwa romo-romo misionaris pada waktu itu sudah menjelajah ke daerah itu. Wah, luar biasa ya. Jadi Ya. mereka sampai udah masuk ke daerah-daerah terpencil Betul. itu ya, Pastor. Ya. Nah, ini boleh ditayangkan foto-fotonya. Ini juga ada beberapa foto dari Pastor Danang selama di sana. Ya, ini ya foto bersama umat ya. Ya, ini Lalu bersama umat di daerah Diwa. ya, ada berikutnya juga. Ini kalau di sana juga mungkin sama ya seperti di tempat Pastor Ote tadi, perjalanan ke sana itu juga sulit ya, nggak ada jalan seperti kita sekarang kemana-mana naik mobil gitu ya. Di sana tuh harus naik motor mungkin ya, ngetrail ya sampai belepotan lumpur begitu. Ini juga udah kayak di baptis lumpur juga ya, Pastor Danang. Tapi untungnya saya nggak pernah jatuh. Walaupun pakai Wah, trail itu. puji Tuhan nggak pernah jatuh ya walaupun naik motor. Ya, Nah, yang ini jaraknya itu 182 km dari tempat saya yang naik motor ini. Wah, jadi naik motor 182 kilometer itu, Kilometer. Pastor. Dan ini bukan musim hujan. Wah, bukan musim hujan aja berlumpur. Sudah begini karena memang jalan hutan. Berarti kalau musim hujan jadi sungai mungkin ya, Iya, Pastor. baik. Nah, lalu kalau yang berikut saya lihat ada foto Pastor lintas alam juga ya di sana ya. Nah, ini juga di sana itu di Niwak ada air terjun bagus. Kalau kami mengunjungi umat ya harus berjalan. Oh, jadi naik jalan. motor pun nggak Motor nyampe. pun kadang enggak bisa, harus berjalan dan agak Harus lama. Berjalan melewati air terjun ini. Ya. Wah, berapa jam perjalanan itu, Pastor? Kalau mengunjungi umat paling sejam 2 jam. Wah. Tapi lewat jalan pintas. Dan Gitu. biasa ditemani oleh orang sana. Kalau buat Pastor Danang sendiri, apa yang paling menantang nih? Apa yang harus, budaya apa yang dirasakan paling berbeda, yang harus menyesuaikan diri selama di sana? Nah, yang paling menarik bagi saya, tantangan itu pertama ketaatan pada uskup. Itu yang paling sulit. Karena apa? Kami diajari bahwa begitu uskup memerintah atau mengutus harus siap. Tidak ada alasan, tidak ditunda-tunda. Karena itulah yang membuat kami bisa berkembang dalam hidup. Ketaatan pada uskup. Jadi betul-betul taat kemanapun diutus, pokoknya saya iya Ya, gitu ya. tanpa syarat, tanpa apa, berangkat saja. Seperti Bunda Maria gitu ya, Bahwa Pastor. kami itu diajari dulu, kalau kamu diutus oleh uskup, 3 hari harus berangkat. Tidak usah menunggu perpisahan, tidak usah menunggu lama-lama, buat apa? Semakin lama nanti semakin banyak beban yang dibawa itu. Jadi kalau hari ini diutus, ada SK, lusa sudah bisa berangkat. Oh, seperti tadi Pastor Pastor Ote Ote juga ya, juga. langsung berangkat. Iya. Walaupun tempatnya jauh, Nah, luar yang biasa ya. kesulitan yang kedua adalah bagaimana saya berani mengosongkan diri untuk memahami cara hidup mereka. Itu yang paling sulit karena saya sudah terbentuk di Jawa, pikirannya begini, begitu, tapi sampai di sana beda banget. Jadi yang paling sulit bagaimana saya mengosongkan diri, pikiran untuk ya belajar memahami mereka dengan cara mereka. Ya seperti tadi juga ya Pastor Ote belajar Ya. bagaimana bukan mengajari tapi menghormati mereka ya Mereka dan itu. menerima mereka apa adanya gitu ya. Betul. Nah, Pastor Danang itu kayaknya kalau di sana makanan juga jadi masalah ya. Ini saya lihat ada fotonya, Pastor tuh mengerjakan segala-gala sendiri ya, mulai dari nyetrika juga sendiri, terus ada foto lagi masak sendiri. Ini masak buat diri sendiri atau buat sebiara nih? Pastor waktu itu tinggal sendirian Di atau? pasturan berdua. Ada fotonya tak yang masak itu ya? Nah ada itu lagi nyetrika, lagi masak dan ternyata bukan cuma masakan biasa. Ini Pastor ternyata makan yang aneh-aneh juga ya di sana. Ini masak apa nih Pastor? Nah, yang 2 kiri kanan itu ular. Yang sebelah sini itu biawak. Nggak takut ya nangkep ular, nangkep biawak Pertama itu? takut, tapi kedua sudah dilatih umat bagaimana menangkap ular itu paling gampang. Yang penting jangan sampai dililit saja. Oh, Itu. Terus Nah, kebetulan pada waktu ada rapat DPP. Mereka katanya belum pernah makan ular gitu.
yang di Kota Baru. Kebetulan kami dapat ular, lalu saya masak rica-rica. Saya bilang, ini rica-rica ikan gitu ya. Saya tipu mereka, jadi setelah rapat DPP makan, enak nggak? Enak. Mau lagi? Mau. Lalu sisa dibungkuskan. Lalu setelah mereka pulang besok saya bilang, enak nggak? Enak. Rasanya gimana? Enak Romo. Apa itu doh? Ular. Lalu mereka protes. Tapi ya sudah masuk ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi kabarnya memang ular sehat Ya. ya, Mo, ada khasiatnya ya. Nah, yang paling enak sana kalau berpastoral di tempat-tempat yang baru, saya itu belajar banyak dari budaya mereka. Malah saya yang belajar, bukan mereka yang mendapat sesuatu, tapi saya diperkaya oleh Wah. kehidupan mereka. Gitu. Luar biasa. Jadi sekarang kalau diutus lagi ke sana siap, Mo. Hari ini berangkat. Wah, langsung hari ini berangkat ya. Boleh tepuk tangan buat Pastor Danang. Baik, Dan terima kasih. tadi kita juga lihat orang-orang di sana tuh simple sekali ya. Saya mau balik lagi nih ke Pastor Ote. Ada foto umat yang begitu sederhana, begitu simple. Ke gereja juga mereka berpakaian pakai celana pendek ya, baju santai. Boleh tolong ditayangkan foto yang Pastor Ote. Tadi ada satu foto nih yang menarik. Kayak di gereja dengan baju-baju yang simple. Nanti mungkin Pastor bisa ceritakan juga yang setelahnya kayaknya ya. Yang ada sepertinya lagi ada 2 orang itu pakai celana pendek. Ya ini Pastor, yang Pastor Ote ya, ini foto Pastor Danang. Ya, kalau buat Pastor Ote sendiri, kalau diutus ke sana lagi mau nih ya Pastor, siap ya? Siap, sangat siap. Langsung sekarang juga nih. Ya mungkin tidak sekarang juga, tetapi bahwa siapkan ke sana Oh gitu ya. iya. Akan siap. Nah ya. ini Nah, Pastor. Ini satu perkawinan di sebuah stasi namanya Stasi Damen. Dan ini sedang ritus perkawinan. Wah, Ya, jadi jadi, baju menurut kawinnya saya- celana ya, pendek gitu ya Itu di Pastor? sebuah stasi dan lihat aja gerejanya begitu ya, papan dengan itu. Lalu mereka tidak ada persiapan, yang penting mereka mau menikah. Lalu kemudian kita coba dan pakaian seadanya. Yang jelas secara sakramental bisa terjadi. Ini di sebuah stasi. Jadi Ya. nggak perlu kayak di sini kan pakai kalau di sini kan macam-macam lebih gaun banyak ya. persiapannya, sibuk dengan persiapan di Kalau sana. ini Yang penting sakramen mereka mau taat, mereka mau utuh karena belum tentu mereka mau karena di sana semacam ada kesepakatan yang tidak tertulis ya. Mereka menikah dulu secara adat, secara apa. Lalu nanti kalau mereka sudah merasa siap baru mau menikah secara gereja. Ya, jadi begitu. kadang-kadang kita menikahkan orang yang sudah punya anak, beberapa anak atau apa gitu ya. Termasuk tahun 2012 itu di sebuah stasi, saya datang ke sana dan sudah ada 5 anak. Jadi waktu orang tuanya menikah, anak-anaknya menyaksikan gitu, seperti itu. Dan itu memang ya situasi di sana. Artinya para uskup bukan hanya uskup Agats, tapi yang lain juga ada semacam itu daripada kita sibuk untuk mengurus apa istilahnya lah perceraian orang dalam arti itu. Tetapi itulah hanya berlaku di sana tentu saja ya. Ada kebijakan lokal yang ada di sana gitu. Tapi mereka setelah menikah sungguh-sungguh taat gitu ya. Setia satu sama lain. Ya gitu. itu yang pentingnya ya Pastor ya. Jadi itu tadi pernikahan ya, sederhana sekali. Ya luar biasa ya. Betul-betul kita lihat suasananya berbeda ya. Jadi menantang juga nih untuk ke sana. Nah kalau kita sudah dengar cerita dari 2 imam ya, 2 pastor. Sekarang kita juga mau dengar cerita dari tadi udah ganteng-ganteng, sekarang seorang ibu cantik yang sebetulnya sudah punya keluarga ya. Beliau ini bukan imam, bukan juga biarawati, tetapi toh beliau juga mau untuk mewartakan Injil ke pelosok-pelosok negara Indonesia. Nah, siapa nih narasumber ketiga kita? Saya bacakan profilnya. Seorang ibu rumah tangga dengan 1 suami dan 3 putra dan 7 cucu. Ya, dan beliau mulai melayani Tuhan sejak disembuhkan dari sakit jantung pada tahun 1977 dan setiap tahun sudah banyak melakukan pelayanan untuk
membawa dokter gratis, operasi gratis, dan juga pewartaan Injil di desa-desa dan kota-kota seluruh Indonesia. Bahkan karya pelayanan beliau sudah diakui Sri Paus, dan beliau sudah bertemu loh dengan Sri Paus tahun 2001. Beliau adalah koordinator PDKK Elizabeth Jakarta hingga tahun 2006 dan sekarang menjadi ketua bidang penginjilan di PDKK Elizabeth Jakarta. Dan beliau adalah pewarta awam yang sudah menjadi pembicara di berbagai event nasional dan internasional. Jadi langsung saja kita sambut ya dengan tepuk tangan meriah Ibu Esther Kandau. Ya, silakan Tante. Nah, Ibu Esther juga punya pengalaman yang luar biasa ya. Boleh kalau kita lihat foto-fotonya ini, kalau biasanya kan kita tanya ke orang ya, sudah pernah kemana aja di Indonesia? Kalau ke Ibu Esther pertanyaannya harus beda. Ibu belum pernah ke provinsi mana? Nah begitu ya. Nah boleh diceritakan sedikit tentang pelayanannya. Kenapa kalau tadi dua pastor ini kan karena taat sama uskup saya harus pergi ke tempat itu jadi saya pergi. Kalau Tante Esther kan sebetulnya enggak disuruh uskup tapi atas kemauan sendiri. Tapi kok bisa mau ya Tante? Oh, belum nyala. Ya, kayaknya harus lama dipencetnya nih. Saya sangat bersyukur, saya memuji Tuhan karena saya mulai pelayanan itu karena saya disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit jantung saya. Dokter jantung saya aja udah mati. Saya hidup. Jadi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya didoakan waktu itu. Dan ketika saya kembali ke dokter, dokter bilang ini kayaknya ibu punya jantung baru. Jadi saya bersyukur karena Tuhan bikin mujizat dalam hidup saya. Nah kalau para imam saya hormati sekali karena mereka sepenuhnya memberikan kepada Tuhan. Dan kalau pelayanan ke desa-desa memang ada mereka di situ. Kalau kita kan hanya 1 minggu, 2 minggu, kembali lagi. Nah, awal daripada pelayanan yang saya alami, para imam sungguh tidak ramah. Pada tahun itu, tahun 77, 78, kami sering diusir, dimarahin, karena kami membawa sesuatu menurut mereka yang baru. Tapi later on saya mengerti kenapa para imam itu agak judes, agak tidak ramah. Karena mereka dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba. Sedangkan kami datang dengan pewartaan yang karismatik itu kan sesuatu yang baru. Nah saya bersyukur dari awal mengapa saya pergi. Mengapa saya melayani. Karena dahulu saya seorang Katolik memang tiap minggu ke gereja. Hari Sabtu mengaku dosa. Tetapi tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi sejak saya mengalami pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan jamah saya. Bagaimana Tuhan tolong saya. Dan tiba-tiba diberi kerinduan untuk baca firman Tuhan. Nggak ada kan yang mengajar. Pada saat itu belum ada seminar-seminar. Belum ada. Tapi kerinduan saya bisa baca kitab suci itu sampai jam 2 malam. Suami saya bilang, udah kamu tidur aja. Tapi kayaknya ada lampu deh. Tiap kali saya baca sesuatu, kayak ada nyala, kayak ada sesuatu yang Tuhan pesankan kepada saya. Nah kemudian kami belajar untuk pergi ke desa-desa. Tidak ramah, sekali lagi saya berkata tidak ramah. Tapi karena cinta akan Tuhan, karena pengalaman dengan Tuhan, heran saya bisa atasi semua. Saya pernah diusir loh. Wah. Lagi memberitakan Injil, diundang resmi oleh pastor. Aulanya penuh.
Ketika saya beritakan Injil sudah beberapa menit, 10 menit, datang pastor. Dia datang dari pintu utama, dari jauh dia teriak, turun kamu. Aduh, Wah, sungguh saya kaget. Kok ada begini? Orang dunia aja nggak begini. Kok ini rohani kok? Kenapa begini? Tapi pastor yang mengundang saya, dia berkata, sudah ibu tetap bawa firman Tuhan, saya yang menyelesaikan. Jadi saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada penguasaan diri dan heran. Saya tidak marah loh sama pastor-pastor. Bahkan saya mendoakan mereka. Ada satu waktu lagi saya diundang, kemudian masuk lagi. Lagi makan, ini sebetulnya 2 panitia ini. Saya diundang untuk kebangunan rohani. Yang satu ini diundang untuk seminar. Waktu dia masuk di restoran dari jauh dia bilang, gara-gara kamu seminar saya kosong. Waduh, ini apaan ini? Tapi heran. Sampai saat ini saya nggak marah loh para pastor. Karena saya tahu mereka adalah gembala-gembala, imam-imam yang diutus Tuhan untuk mengembalakan. Jadi Tuhan memberikan kepada saya hati yang luas, hati yang mengasihi. Sehingga saya juga bisa masuk ke pelosok-pelosok. Masuk ke desa-desa. Awalnya ketika masuk. Sekali lagi saya berkata pastor itu tidak ramah. Dia kasih tidur saya di gudang. Dan debunya ampun. Spray yang dia kasih itu pernah putih. pernah putih ya. Pernah berarti sekarang putih. apa nih? Dan Tanda. kami bertiga di satu kamar. Ketika kami tidur, aduh gatelnya minta ampun. Minta ampun, ternyata zaman itu kan penuh kutu busuk. Jadi kalau kami bangun pagi, itu darah. Tapi heran, kok nggak kapok-kapok pergi untuk memberitakan Injil. Saya sangat bersyukur Tuhan memberi kepada saya hati yang luas, hati yang mengasihi. Karena saya mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Saya mengalami bagaimana dia ampuni saya. Bagaimana dia sembuhkan saya. Bagaimana dia tolong saya. Bagaimana dia percayakan untuk membawakan firman. Dan puji Tuhan ketika saya bawa firman. Ada pengalaman, boleh saya cerita ya? Oh boleh silakan. Pengalaman ini. Sesudah bawa firman kan kita berdoa biasanya. Aduh orang kerasukan setan. Jadi kalau saya lihat kalau orang kerasukan kita kalau berdoa jangan tutup mata. Mesti buka mata kita lebar-lebar. Karena dia datang ke depan menyerang. Aduh dia mau cekek, teman heran ya. Tuhan itu baik. Dia mau cekek gak bisa kecekek. Jadi saya lihat Tuhan baik. Selalu dan selalu ditolong. Ada satu waktu lagi di Medan sana. Kalau orang Medan kan keker, kuat. Perempuan juga keker. Lagi Pak Firman, tiba-tiba dia naik ke atas mimbar. Waduh, juga demikian. Dia mau pukul. Tapi saya lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Malaikat Tuhan dia taruh mengelilingi saya. Sehingga selalu saya aman. Saya bersyukur karena pengalaman-pengalaman ini dengan Tuhan. Bagaimana dia menyertai, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia mengampuni, bagaimana dia percayakan pelayanan. Sehingga saya tidak kapok-kapok untuk pergi memberitakan firman. Ada satu lagi pelayanan di Asmat. Itu kan dari Ewer kan kita harus ke Asmat kan naik speedboat. Itu supirnya dia kan kita harus ada belok satu itu kan belok gitu. Di Tanjung kan tiba-tiba ada ombak yang besar sekali. Itu ombak dia pukul boat kita. Itu mau kapses, mau terbalik. Oh, iya. Sebelah ini saya sudah di air, sudah basah. Oh, iya. Yang lain teriak-teriak Yesus. Tapi saya heran juga ya. Yang udah terbalik begini, saya udah masuk air begini. Kok itu bot bisa Balik balik ya? lagi.
Wow. Karena saya pikir kalau saya masuk di air itu, kan lumpur ya pastor ya. Nggak kelihatan, nggak bakal ketemu sama saya. Sudah almarhumah saya masuk di dalam lumpur itu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap pengalaman. Bagaimana Tuhan setia, bagaimana kalau Tuhan utus, dia menyertai. Tapi terutama di dalam pemberitaan firman Tuhan, urapan Tuhan ada. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan yang terpenjara dengan ketakutan Tuhan bebaskan. Ya, luar biasa ya, berarti Tuhan kita nggak pernah mengecewakan dan selalu melindungi hambanya ya Tante. Tuhan hidup, Wah, sangat Tuhan hidup, luar biasa. dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa ya. Melindungi anak-anaknya ya, dia nggak pernah mengecewakan. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nih untuk salah satu dari ketiga narasumber atau mungkin buat tiga-tiganya sekaligus, silahkan. Ada bersama kita sudah hadir Kang Jus ya, yang siap menampung pertanyaan Anda. Nah, di layar Anda sudah muncul, sudah dadah-dadah. Jadi silahkan di chat, alamatkan ke Kang Jus ya, karena nanti beliaulah yang akan membacakan semua pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Pastor Danang, ini ada salam dari KO 553 Ibu Iren Noviani katanya. Dulu saya pernah bekerja di perusahaan angkutan batubara tahun 1999 sampai 2006, pernah bertugas di Kota Baru. Kok tidak ketemu Romo Danang ya? Sekarang Kota Baru udah rame loh Romo, sudah ada KFC katanya. Oh. Zaman saya belum ada, bioskop juga belum ada. Sekarang Listrik mati. udah rame loh. Jadi Romo kalau balik lagi ke sana udah bisa makan KFC, nggak perlu makan biawak. Semoga Uskup mendengar. Iya, jadi ini salam dari Ibu Iren yang pernah di Kota Baru juga untuk Romo Danang ya. Nah, jadi untuk tadi kita sudah dengar ya, luar biasa ini kisah-kisah dua Romo dan juga Tante Esther yang sudah dijamah Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Itu sebabnya Tante mau terus ya, sampai udah berapa tahun ini sekarang Tante pelayanan terus. Wah, 43 tahun dan setiap tahun bukan cuma sekali ya, berkali-kali terus keliling Indonesia. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau sehubungan dengan tema konvenda kita sekarang kan mission ya, current of grace as a mission. Bagaimana arus rahmat itu juga menolong kita ya di dalam misi kita, dalam menjalankan misi. Nah, menurut pastor dan juga menurut Tante, misi itu sebetulnya apa sih, dan apakah misi itu harus ke tempat jauh atau kita kalau orang awam yang cuma bisa di rumah aja, nah itu bisa juga nggak sih bermisi? Nah, mungkin mulai dari Pastor Ote dulu nih, gimana menurut Pastor? Misi itu apa ya? Kalau menurut hukum gereja, misi itu adalah misi gereja itu hanya ada dua, menerangi dan mencintai dunia. Dan bagaimana cara menerangi dan mencintai dunia ya dengan cara kita masing-masing. Karena setiap orang dipanggil untuk menjadi misionaris sebetulnya. Nah, kemana kita harus bermisi? Apakah harus ke tempat jauh? Kebetulan saya pernah diformasi, mendampingi para frater. Dan saya pernah mendapat pelajaran bahwa kadang-kadang misi yang terjauh dan tersusah itu di rumah kita sendiri. Oh, malah bukan di tempat jauh ya, tapi di rumah dan sendiri. Dan kebetulan pernah beberapa tahun lalu di Kosambi. Di Kosambi Bandung ini, saya dengan Pastor Agus Seran dan ada frater yang bersama kami mau membeli beberapa alat rumah tangga. Lalu seorang bapak yang punya toko itu, kemudian saya lihat di rak di belakang itu ada kitab suci. Lalu kemudian kami ngobrol. Dan kemungkinan dia seorang Protestan. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol cerita-cerita. Lalu dia bilang, "Bapak, bagaimana saya bisa melakukan misi ini?" Karena pikiran dia bermisi itu harus pergi jauh. Sementara saya harus menjaga toko setiap hari. Enggak mungkin dong, berarti saya tidak menjadi Kristen yang baik. Saya bilang, kan dia katakan pergilah ke seluruh dunia kan. Itu kan menurut sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Lalu dia mengatakan saya tidak bisa menjadi Kristen yang baik kalau saya tidak bisa pergi bermisi. Karena itu perintah sabda Tuhan. Tapi saya katakan, ujung dunia di mana Pak?
jangan-jangan ujung dunia di rumah kita sendiri. Jangan-jangan ujung dunia ada di rumah Bapa. Nah, maka kalau kita bermisi tidak harus berpikir pergi jauh. Kebetulan saya dan Pastor Danang, Ibu Esther pergi kemana-mana diberi kesempatan oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang misi pertama utama kita ada di rumah. Nah, ini justru bagaimana arus rahmat itu ketika kita menyediakan diri. Menyediakan diri untuk berbuat sesuatu, saya rasa rahmat Tuhan yang mengalir itu akan membantu kita dengan caranya sendiri. Kadang-kadang kita tidak punya cara, tetapi ya tadi kata Ibu Esther itu ada cahaya, ada klik gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang dalam situasi terdesak tertentu, dan itu terjadi ketika di tanah misi, kita tidak punya apa-apa. Ya, saya pernah dalam tanda petik memberi obat kepada seorang ibu. Jadi kita harus menjadi dokter juga di sana dalam tanda petik ya, di tanah air. Karena tidak ada dokter. Jadi pastor di sana harus mereka jadi serba bisa gitu ya. Menjadi guru, menjadi apapun. Nah, ada seorang ibu yang sudah hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit, tapi kemudian dibawa pulang. Tidak bisa BAB, dibantu dengan alat medis di rumah sakit tidak bisa. Lalu kemudian saya berkunjung ke stasi itu dan ketemu ibu itu. Nah, saya ingat karena saya juga orang kampung, dulu ketika kalau ada orang mau membersihkan itu, mereka kan punya sagu banyak di asmat. Lalu di situ ada lendir di pelepas sagu, di daun sagu itu, lalu di itu ada lendirnya. Lalu saya minta, tolong diambil itu 1 gelas, diambil 1 gelas, dan kalau ada telur dicampur, lalu dikasih minum. Dan betul, ya ibu itu kemudian tidak lama kemudian bisa lancar pencernaannya, buang air besar dan sembuh. Ini dari dia sudah dirawat ya di puskesmas di ATS waktu itu, tapi tidak tersembuhkan sehingga harus pulang untuk menunggu mati. Mujizat ya, Pastor. Dan kebetulan saya ke sana untuk melayani stasi dan saya berkunjung ke rumah mereka dan melihat itu. Dan ya dengan cara itulah rahmat Tuhan mengalir, dalam arti bukan saya yang menyembuhkan. Ya, tapi mereka mau taat, mau melakukan, mau mencoba apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman dulu saya sebagai orang kampung. Waktu di rumah saya pernah melihat itu dan saya menggunakan pengetahuan itu untuk membantu orang lain. Dan dalam arti itu pengalaman masa lalu itu menjadi aliran rahmat untuk dirasakan kepada orang lain sehingga mereka ya boleh mendapat kesempatan untuk lebih baik. Mungkin itu satu pengalaman. Penyertaan Tuhan ya di dalam setiap yang kita lakukan ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pastor Ote. Kalau Pastor Danang gimana nih misi menurut Kalau Pastor? saya misi itu sebenarnya perutusan yang membuat sesuatu itu lebih baik. Saya menjadi lebih baik karena saya diutus dan itu bagian dari ongoing formation. Saya sebagai imam, sebagai pribadi. Tetapi juga ketika saya bermisi, saya menjalankan perusahaan itu dengan baik karena saya tahu bahwa mereka akan bahagia. Di mana saya mengutamakan mencari kebahagiaan bagi orang lain, itulah muatan misi yang saya alami, yang saya cari. Itu ya. Jadi itu ya singkatnya. Kalau apakah Pastor juga kalau nggak salah di sana kan juga di Dayak itu terkenal apa ya ilmu-ilmu gaib gitu ya Pastor. Pernah mengalami sesuatu dengan itu dan mungkin ya, gimana pertolongan Tuhan dalam hal itu. Sangat menarik ketika saya dalam sebuah perjalanan stasi Serongga, itu kalau naik speed yang biasa itu 1,5 jam. Dengan penumpang 5, supir 1 ya, dengan ongkos sekitar itu 100.000, tapi kolektor saya 25.000. Oh. Lalu tinggi ombak 1 meter, itu 1,5 meter. 1,5 jam. Tapi kalau naik kapal penumpang itu bisa 4 jam. Lalu motor bisa masuk di sana. Nah yang menarik bagi saya, dalam perjalanan pulang, saya pulang dari Serongga itu jam 5. Saya harap sampai di paroki sekitar jam 10 malam. Tapi begitu saya keluar pabrik sawit, sebelum masuk namanya desa Karangliwar, itu sudah jam 11. Karena saya tersasar di hutan sekitar 3 jam. Wow. Tidak tahu jalan, ikut saja, akhirnya jumpa jalan besar. Begitu sampai jalan besar sebelum Karangliwar, lampu hidup, mesin hidup tapi lampu mati. Dan bayangkan di tengah hutan, itu tidak ada lampu. Jadi mesin hidup juga Tiba-tiba
ada bau bangkai, Wah. bau bunga. Saya merinding, tidak saya bisa lihat apa-apa. Saya hanya berdoa, tidak juga bisa. Tetapi dalam kesiapan motor yang hidup itu, saya lihat cahaya mobil. Wah, mungkin ini. Begitu mobil lewat, saya ikuti. Tapi mobil itu mungkin takut, dia lebih cepat. Lalu Dikira saya ada yang mau mikir lagi, itu ya. mati lagi. Nah, berdoa dan masih bau. Kayak bau bunga kalau kita mau mesongan itu. Bau sekali. Aduh, saya udah menggetar dan mengatakan, saya tidak mengganggu kamu. Saya hanya lewat, saya bilang. Sampai saya bilang gitu. Nah, suatu ketika ada tronton besar yang membawa traktor, itu jalan pelan-pelan. Wah, kesempatan. Saya ikuti, baru berapa meter, ban mereka meletus. Dar, saya berhenti lagi, enggak bisa apa-apa. Nah, ketika itu mesin mati. Waduh, enggak bisa apa-apa lagi. Enggak ada berapa lama lagi, setengah jam, lalu ada mobil lewat. Nah, saya hidupkan motor hidup, tapi lampu tidak hidup. Lalu saya ikuti terus, sampai masuk di daerah Mandam yang banyak orang Katolik, baru lampu hidup. Ya, ya. Saya di sana hanya mengatakan dalam diri kepada mereka, maaf saya lewat, saya tidak mengganggu kamu. Saya bilang dengan mereka itu, dan saya mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman. Takut, yang saya takuti bukan ketemu setan-setan, takut ketemu ular yang gede-gede itu loh. Yang beli itu yang saya takuti. Takut ular. Tapi memang saya mengalami beberapa kali digoda. Mesin dimatikan, lampu dimatikan di tengah-tengah hutan. Tidak ada apa-apa. Tapi setelah berdoa macam-macam hidup lagi. Begitu. Betul-betul Roh Kudus bekerja ya, penyertaan Tuhan di tengah kegelapan hutan juga. Karena saya ya. masuk dalam Luar budaya biasa. baru. Budaya itu kan termasuk segala apa yang ada juga dunia-dunia yang lain-lain itu. Ya, Maka ya, kalau ya. masuk daerah yang baru harus permisi. Permisi ya, ngomong. Ya, ya. Nggak tahu apakah itu cocok dengan iman, tapi pengalaman saya ya harus permisi. Ya, begitu ya. Terima kasih Pastor Ya, Danang. baik. Dan sekarang kalau menurut Tante Esther, misi itu apa sih dan apa yang bisa kita lakukan nih? Kalau saya alami kan kami awam nih. Awam itu merasa berdosa, merasa bersalah, merasa takut, merasa gelisah. Jadi untuk saya misi itu kan di dalam gereja itu kita kan diberkati. Kalau misa selesai misa kita diberkati oleh imam. Kemudian beliau berkata, pergilah kamu diutus. Jadi dengan berkat yang Tuhan berikan, maka kita mampu untuk pergi. Kan Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, pergilah engkau ke seluruh dunia dan beritakan kabar baik. Apa itu kabar baik sebetulnya? Kabar baik adalah bagaimana Tuhan Yesus, dia menderita untuk kita, dia dicambuk, dia menderita, dia sampai tertumpah darahnya di atas kayu salib hanya dengan satu maksud, untuk menebus kita dengan darah anak domba Allah. Kemudian ketika dia menderita, dia mati di atas kayu salib kan bukan dipaksa, bukan juga terpaksa, tapi dia rela. Karena kalau dia tidak rela mati, sekalipun darahnya sampai terakhir menetes, dia nggak bakal mati loh. Karena dia adalah kehidupan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Lazarus saja dia panggil bangkit. Makanya di depan kuburan dia berkata, Lazarus, marilah engkau keluar. Andaikan dia bilang, mari keluar, semua mayat-mayat pada keluar. Ya kan? Jadi betapa kuasanya luar biasa. Jadi saya renungkan, Tuhan, kami sangat membutuhkan engkau. Nah, ketika dia mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Nah, awam ini, umat ini butuh yang seperti saya rasakan. Saya rasakan saya orang berdosa,
saya salah. Enggak pernah habis tuh rasa salah begitu. Tapi sekalipun demikian, saya merenungkan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saya. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan saya. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada saya kelegaan. Seperti hari ini yang Injilnya adalah berbahagialah. Tuhan mau kita berbahagia di dalam dunia ini. Dalam satu gereja berapa orang yang berbahagia. Datang dengan galau, dengan susah, dengan tekanan. Tapi kalau kabar baik diberitakan di dalam Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbahagialah kita yang ada di gereja Katolik. Yang punya sakramen pengampunan, rekonsiliasi. Di mana kita mengalami, kita diubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan itulah untuk saya adalah misi. Memberitakan kabar baik bagi semua orang. Karena sekalipun dosamu merah seperti kermisi, menjadi putih seperti bulu domba. Jadi bagi siapa saja, kalau kita datang pada Yesus, Dia adalah juru selamat, Dia adalah penebus, Dia adalah tabib, Dia adalah guru, Dia adalah gembala yang baik. Dan apa saja yang kita perlukan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi untuk saya misi adalah beritakan Yesus. Beritakan kuasa Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus buat, beritakan. Karena itu yang diperlu umat seperti kami awam ini. Kami butuh kepastian. Seperti tadi pastor berkata, menunggu dengan Ketidakpastian. tidak kepastian. Berapa banyak daripada umat itu, mereka tidak punya kepastian. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup takut dikutuk, takut akan kesalahan mereka. Tapi kalau kita beritakan kabar baik, kan Injil artinya kabar baik, kabar sukacita, Evangelii Gaudium, di mana kita memberitakan di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Tuhan Yesus baik. Itulah bagi saya misi, beritakan kabar baik. Ya luar Beritakan biasa ya Yesus. Tante. Berarti dimulai karena sudah merasakan, mengalami kasih Tuhan. Jadi ada kerinduan untuk membagikan kasih Tuhan itu ya. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian luar biasa loh. Tante hari ini ulang tahun perkawinan ya Tante. Wah, 54 tahun perkawinan ya dengan suami tercinta Pak Alex Kanda. Wah, dan masih mau meluangkan waktunya untuk bersama kita di tempat ini. Boleh ya kita kasih tepuk tangan lagi sekali lagi buat Ibu Esther. Selamat hari ulang tahun Terima perkawinan kasih. ya. Saya Tante. belajar dari Bunda Maria. Wah. Bunda Maria kan sudah bertunangan. Tetapi ketika malaikat berkata bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan, dia prioritaskan Tuhan daripada kepentingan sendiri. Jadi hari ini juga saya sebetulnya 54 tahun menikah. Bayangkan 54 years with the same man. Ya setia ya. Jadi dan rahasianya adalah saling mengampuni, saling menghargai, dan saling menghormati. Tiap hari kita harus ampuni. Karena ada sebelnya, ada keselnya kan. Nggak mungkin dong nggak ada. Tapi rahasianya adalah pengampunan. Jadi saya belajar dari Bunda Maria, prioritaskan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita pribadi. Wah, Tuhan nomor 1 ya Tante ya. Tapi luar biasa ya, 54 tahun loh. Ayo siapa yang bisa memecahkan rekornya Tante Esther nih. Ya jangan mau kalah. Puji Tuhan. Oh saya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga ya ke Kang Jus kayaknya. Boleh Kang Jus dibacakan, ada pertanyaan apa saja nih untuk para narasumber kita? Siap, terima kasih. Sis Novi, kemudian shalom para pastor dan Tante Esther. Ada banyak pertanyaan, saya coba kelompokkan
Dan saya tidak akan bacakan nama penanyanya karena banyak, jadi saya kelompokkan jadi satu ya. Yang pertama begini, ini untuk semua. Pernahkah mengalami satu perkara ataupun banyak perkara dalam hidup yang bikin pelayanan jadi jenuh? Dan gimana cara mengatasinya supaya tetap bersukacita? Terutama karena ketika kita perjalanan misi ada saja problemnya entah diusir tadi atau mengalami yang mistis-mistis dan lain-lain. Pertanyaannya bagaimana mengatasi kejenuhan atau merasa burnout atau sampai habis-habisan banget dalam pelayanan dan untuk tetap bersukacita. Terima kasih. Sis Novi, mohon maaf masih di mute. Saya coba bantu ya. Ya, silakan. Ya, oke. Jadi kita mulai dari Pastor Danang. Gimana Pastor? Kebetulan selama di sana itu saya tidak pernah burnout, justru senang karena dunia baru, Wah. punya mainan baru. Oh, Tapi kalau gitu. dalam segi pastoral, saya bersama-sama mereka, melakukan bersama-sama mereka itu menyenangkan. Wah, jadi kalau Pastor mah selalu enjoy ya Pastor ya. Kalau Pastor Ote bagaimana Pastor? Ya, burnout itu tidak sampai tingkat itu, tetapi merasa jengkel, marah, entah marah pada diri sendiri atau marah juga pada situasi atau apa. Mungkin dengan contoh ya, kami dulu pernah ada acara, kita merayakan Natal misalnya. Lalu setelah selesai Natal, lalu umat beberapa datang ke pastoran. Pater, kita sudah rayakan Pater punya Natal. Mungkin ada harga rokok kah? Malah minta uang ya Mas. Itu seperti atau misal kita bersama gitu ya, saya datang seperti begitu ya. Kami dulu pernah merayakan 25 tahun kehadiran OSC di sana. Dan persis begitu-begitu. Panitia datang, Pater kita sudah tahan-tahan mata untuk atur acara, Pater punya acara gitu. Pastornya Mungkin dipalak. ada sedikit tadi harga rokok kah gitu seperti dia. Jadi sudah 25 tahun kita merayakan bahwa apa kehadiran para pastor itu bersama dengan umat. Kita rayakan bersama, kita syukuri kepada Tuhan. Tetapi itu merasa itu kami punya acara. Justru mereka mestinya bersyukur bahwa dengan adanya pastor kita bisa dilayani. Tetapi cara pandangnya berbeda. Nah ini kadang-kadang akhirnya bagaimana caranya mengatasi itu. Ya merenungkan dulu ya, bisa jadi mungkin cara pandang mereka begitu. Seperti apa. Nanti lama-lama setelah diberi penjelasan akan lebih mengerti. Nah mereka orang asmat itu sangat-sangat apa istilahnya ya, jujur ya. Kalau tidak senang, tapi kalau juga senang, kalau misalnya marah-marah, kalau ampun selesai ya. Jadi begitu sudah datang, Pater tidak apa-apa Pater, kita hanya coba-coba saja. Ya seperti itu ya. Nah syukur-syukur dikasih. Nah seperti itu. Saya ini contoh kedua. Saya dulu mengajar nyanyi untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD di sebuah sekolah Katolik yang dekat dengan pastoran. Nah, suatu saat saya datang mengajar lagi. Mereka kumpul semua dan saya bilang, "Mana buku lagunya?" Tidak ada semua. "Pak, di mana?" "Tertinggal, Pater." Nah, ya sudah, saya hampir marah. Ini bagaimana mungkin saya ngajar datang tidak ditulis. Nah, tapi kemudian untuk mengatasi kemarahan saya tadi sebagai guru dalam arti itu, saya suruh mereka setiap bangku itu menyanyi lagu yang sudah saya latih sebelumnya. Dan mereka bisa semua. Jadi untuk apa buku lagi? Ya, jadi itulah yang kemudian ya kadang-kadang mungkin kemarahan mendahului sebetulnya apa istilahnya sikap baik. Tapi kalau kita memberi kesempatan mengambil jarak dengan masalah itu cara saya mengambil jarak. Malaria mah sudah biasa di sana. Saya dulu hampir sekali 2 bulan kena malaria, itu sudah biasa gitu ya. Dan aman saya, kita yakin bahwa ini sebagai bagian dari proses pelayanan. Dan tidak masalah. Seperti saya tadi statement di awal tadi, dimanapun saya bisa bahagia, termasuk di Asmat, dimanapun juga, walaupun di kota, walaupun segala macam ada, tapi saya juga bisa tidak bahagia. Nah itulah perasaan itu yang membuat saya kemudian bisa mampu mencoba melihat situasi kehidupan itu sehingga tidak sampai burnout sampai sekarang. Ya, jadi pilihan kita dan mengambil jarak dari masalah ya. Betul. Supaya bisa melihat dengan lebih baik. Nah sekarang kita juga mau dengar dari Tante Esther nih, ibu rumah tangga, punya keluarga, pasti kan harus ngurus keluarga, ngurus pelayanan. Gimana ya mengatasi burnout-nya Tante? Ya di dalam pelayanan, walaupun kita rohani banget seperti para imam ini, ada dong kecewanya, ada marahnya, ada keselnya, ada.
Tapi saya melatih diri. Kalau mengalami sesuatu yang mengecewakan, saya selalu bertanya pada diri, apa Tuhan tahu saya mengalami begini? Kan Tuhan pasti tahu. Dan saya bertanya, Tuhan, apa yang saya bisa belajar dari peristiwa ini yang memberkati saya? Di balik kekecewaan ini, apa yang Engkau mengajar kepada saya? Jadi saya belajar di dalam pelayanan untuk setiap marah, kekecewaan ada marahnya dong. Coba kalau diusir begitu coba. Tapi saya belajar bertanya, apa yang kau mau ajar pada saya? Nanti Tuhan jawab, kerendahan hati. Rendahkanlah hatimu. Nanti Tuhan jawab, kuasailah dirimu. Nanti Tuhan ajar. Bermurah hatilah engkau. Jadi dengan demikian masa-masa seperti itu yang saya alami karena Tuhan sudah jawab dari hari ke hari. Karakter kita kan harus dibentuk. Kita kan belum sempurna. Jadi Tuhan kasih masalah-masalah dalam hidup kita. Dia izinkan musuh terjadi. Ada musuh. Kalau musuh itu kata firman Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu, ya kan? Kita harus mengasihi, kita berdoa dan ampunilah musuhmu. Kalau tidak pernah ada musuh, mana firman Tuhan ini bisa digenapi. Jadi saya belajar, setiap kali saya belajar dari firman Tuhan. Oh, saya harus belajar mengampuni, saya harus belajar mengasihi, saya harus belajar memberkati musuh. Tidak gampang. Dengan kekuatan sendiri tidak mampu. Tapi saya punya Roh Kudus yang memampukan saya untuk setiap masalah mengatasinya dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi dengan kekuatan Roh Kudus yang mengatasi semuanya. Luar biasa. Kang Jus, apa ada pertanyaan lain? Tentu saja ada. Di saya masih ada ratusan pertanyaan. Sekarang saya pilih dulu untuk Tante Esther. Tante Esther kan punya keluarga nih. Kemudian gimana membagi waktunya lebih detailnya dan apa sih tanggapan keluarga mengenai perjalanan-perjalanan misi yang Tante Esther lakukan? Apakah pernah ada keluhan atau justru dukungan banget sampai ikut nemenin ke perjalanan misi ke daerah-daerah terpencil? Silakan. Terima kasih. Keluarga saya sangat mendukung. Mereka bahkan berkata, Mama pergi karena Mama pergi untuk tugas yang mulia, memberitakan kabar baik bahwa untuk setiap orang sorga terbuka karena Tuhan Yesus. Kan semua orang takut masuk neraka. Tapi kalau kita beritakan di dalam Kristus ada jalan keluar, ada pengampunan, maka sorga terbuka. Jadi mereka mensupport saya untuk dalam pelayanan. Pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Memang seperti ada hari-hari di mana kan saya harus tinggalkan, sedangkan keluarga juga membutuhkan. Tapi saya belajar setiap kali Tuhan tolong. Seperti hari ini saya belajar terus menerus dan saya tahu satu waktu saya menjadi sempurna karena Tuhan. Wah, puji Tuhan ya, didukung keluarga itu sebabnya bisa terus puluhan tahun melayani Tuhan. Silakan Kang Jus, pertanyaan selanjutnya. Siap, terima kasih. Yang ini boleh dijawab oleh semuanya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh PDPKK untuk memulai suatu pelayanan misi sampai ke daerah-daerah? Terima kasih. Siapa dulu yang mau jawab nih? Pak Pastor Danang sebagai komoderator. Ayo Pastor. Kalau saya sederhananya, kalau orang tuh mau, gembira, udah pergi. Selesai. Nggak usah repot-repot ya Pastor. Mau pergi ya pergi aja. Pergi aja, yang penting gembira. Lalu lihat, yang penting gembira, lalu lihat di sana banyak umat menanti untuk bersama-sama gembira dalam iman. Saya mengalami di hutan pun ada orang Katolik. Betul. Ya. Tidak ada sejengkal tanah pun saya kira di dunia ini
yang tidak pernah mendengar Yesus itu Tuhan. Jadi sudah nyampe bahkan ke pelosok ya Yang penting pewartaan gembira, tentang senang, Kristus. oke. Yang penting menjalankannya dengan gembira. Gembira. Ya, oke. terima kasih Pastor. Siapa yang mau silakan. Langsung diizinkan ya. Saya nambah sedikit. Romo Yohanes Cikanere itu ada kelompok KTM yang bermisi di daerah sana. Tinggal di tengah-tengah orang Dayak. Sumbangannya sangat luar biasa untuk mengembangkan iman Katolik. Puji Tuhan. Ya, luar Dan itu biasa. semua anak-anak muda, anak-anak KTM. Tinggal di sana setahun, 2 tahun, menemani saudara-saudaranya di tengah hutan. Ya, jadi Sangat menarik. itu juga misi ya. Ya. Oke, thank you Pastor Danang. Nah, kalau mungkin boleh Pastor Ote ya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa misi itu kan bisa menerangi dan mencintai dunia. Maka caranya ada banyak gitu ya. Kalau memang memungkinkan kita harus pergi ke sana, silakan ke tempat-tempat yang mungkin terpencil. Tapi kalau tidak memungkinkan ada begitu banyak cara untuk bermisi. Bahkan saya katakan bisa jadi misi awal kita di rumah. Tapi ada begitu banyak cara yang bisa kita laksanakan untuk bermisi. Nah, pertama bukan diri yang menjadi patokan. Tapi ada sesuatu di sana. Kalau saya tidak ke sana akan terjadi apa di sana? Seperti kisah orang Samaria yang baik hati itu. Mungkin pertanyaan kepada 2 orang yang lewat pertama, Imam dan Lewi itu. Mereka mengatakan kalau saya turun untuk membantu orang yang sedang menderita itu. Apa yang terjadi dengan saya? Bisa jadi jadwal saya terganggu, bisa jadi pelayanan saya yang lain terganggu. Tapi orang Samaria yang baik hati, kalau saya tidak turun. Bukan apa yang terjadi pada saya, tapi apa yang akan terjadi padanya. Nah mungkin itu yang bisa mendorong kita juga untuk bermisi. Kalau saya tidak melakukan sesuatu atau kalau saya tidak pergi ke sana, apa yang terjadi? Misalnya saya diutus oleh provinsial ke sana. Kalau saya tidak pergi, lalu siapa yang akan pergi? Misalnya itu salah satu contoh gitu ya. Atau kenapa saya diutus? Saya merasa itu mungkin saya ulangi seperti tadi. Kenapa saya pergi? Bukan pertama-tama karena kadang-kadang bisa jadi saya diutus ke sana karena saya mau dibuang. Tidak, tetapi karena saya justru dipilih dan dipercaya bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Saya yakin Bapak Uskup dan para pimpinan termasuk provinsial tidak mau kecuali kalau sudah miring ya. Tidak mau satupun pastornya hilang. Ya. Tidak mau satu pastornya pun menderita. Nah justru itu kepercayaan bahwa saya diutus ke sana karena saya dipercaya, saya dicintai dan saya dianggap mampu untuk melakukan misi itu. Mungkin itu syaratnya tapi pertama-tama di sana. Karena Ya, saya jadi percaya mendahulukan kepentingan orang lain ya, bukan Kira-kira diri itu. sendiri. Terima kasih Pastor. Nah Tante Esther, kan Tante Esther sudah sama kelompok PDKK-nya nih bermisi. Jadi bisa kasih tips-tips nih. Iya. Kalau saya memang kami bergabung di dalam Elizabeth Ministry. Dan moto kami adalah penginjilan. Membawakan kabar baik bagi setiap orang. Pengalaman yang saya alami bersama Yesus, kita harus bagikan supaya orang lain mengalami Kristus. Bukan hanya tahu tentang Kristus, tapi mengalami Kristus. Kita tidak usah pergi sampai ke ujung-ujung bumi, ke desa-desa. Di sekitar kita juga kalau Tuhan utus kita ke desa, puji Tuhan. Tapi kalau kita harus tinggal di kota juga, di rumah juga, kita harus memberitakan Injil kepada pegawai-pegawai kita. Dan kami kalau pergi ke desa-desa, yang pertama adalah penginjilan. Yang kedua adalah kita bikin medis gratis. Macam-macam, ada operasi katarak, ada sumbing, ada khusus untuk saudara-saudara kita yang Muslim, kita buat hitanan massal. Jadi ada 150 anak, 125 dan mereka minta supaya dokternya dokter Islam. No problem, kami sediakan. Dan sesudah hitanan itu kami juga berikan hadiah kepada mereka. Jadi kabar baik ini harus kita bagikan. Di samping itu kami juga baksos memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Jadi saya sangat bersyukur. Di dalam pemberitaan Injil ada berbagai macam dapat kita lakukan. Kemudian kalau kami pergi juga kami bawa umpamanya cook.
Tukang masak. tukang gitu ya. masak. Karena kan kalau kita pergi ke masakannya kan kurang. Nanti harus makan ular ya tante ya kayak pastor ya. Maksud saya tidak biasa kita makan. Tapi juga untuk mereka dia dapat resep-resep baru. Oh. Dan untuk pastor yang barusan ini Pastor Theophil meninggal kan. Saya ingat kami pergi ke Tumbajai. Dan beliau kan orang barat. Dan karena kami bawa cook, tukang masak, dia bikin makaroni hotel. Ini pastor sudah lama sekali tidak makan sampai dia, itu, sampai licin semuanya. Jadi kita menggembirakan itu kan juga kabar baik. Nah barusan kami ke mana ya Flores ke bawa juga cook yang baru lulus dari Australia. Anak muda itu dia lulus kami bawa. Saya bilang jangan bikin nasi goreng ya. Maksudnya kan mau dibagi sama anak-anak gitu, jangan bikin nasi goreng. Mereka biar mereka juga merasakan sesuatu yang lain. Jadi dibikin spaghetti, dibikin apa ya? Makanan pizza. Oh, ya. Waduh, dan ajar mereka resepnya begini. Jadi kabar baik itu sungguh luar biasa banyak kita bisa berita. Nanti kan mereka tanya, kok bisa begini, kok begitu? Karena Yesus. Jadi setiap kali Yesus kami ucapkan dalam segala hal karena Yesus. Itulah misi kami. Jadi caranya sih banyak ya, Beda-beda. nggak perlu melalui khotbah tapi melalui macam-macam hal yang mendatangkan kegembiraan buat penduduk di sana. Dan ya sekali lagi nggak perlu pergi ke tempat jauh seperti tadi berkali-kali dikatakan. Mungkin misi yang terjauh itu ya di rumah kita sendiri, orang-orang sekitar kita, bagaimana kita membawa kabar baik, kabar gembira kepada mereka. Nah sekarang sebagai pesan penutup nih, karena kita sudah sebentar lagi mau bersiap-siap untuk misa, jadi pesan penutup dari Pastor dan juga dari Tante Esther untuk kita semua, bagaimana kita bisa memulai misi kita atau mungkin ada pesan-pesan lain, silakan mulai dari Pastor Otel lagi. Baiklah, pertama untuk bermisi itu harus beres dengan diri sendiri. Hanya orang yang berbahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Dan dalam arti itu bermisi untuk diri sendiri akan membawa keberhasilan dalam misi selanjutnya gitu. Nah kadang-kadang kita juga harus makan dulu firman itu sebelum kita mewartakannya. Nah bagaimana itu prosesnya, dan pengalaman bermisi itu sesuatu yang menggembirakan sebetulnya. Dan sekali lagi bagaimana kita menciptakan hidup bahagia, happy dimanapun. Walaupun tidak ada sinyal dimanapun tuh, tapi ada sinyal-sinyal lain yang lebih kuat gitu ya. Dulu pernah ada pastor mengatakan di mana tidak ada sinyal HP di situ sinyal Tuhan kuat. Nah itu seperti itu, misalnya itu juga bahwa itu saya bisa bahagia dimanapun. Dan sekali lagi dengan demikian kalau saya bisa bahagia dengan diri sendiri, tidak repot lagi dengan diri sendiri, saya botak, saya apa segala macam, saya sibuk di sana, nanti saya dapatkan apa kalau saya ke sana, atau saya tidak ada sinyal di bagaimana saya bisa apa, nah itu agak susah. Nah bereskan dulu dengan diri sendiri, maka bisa, mungkin tidak dengan mudah tetapi bisa bermisi dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, sekarang Pastor Danang ada pesan apa? Kalau saya tuh begini, kalau saya pernah bermisi di sana, saya itu malah mengalami begitu banyak keindahan dalam hidup saya. Maka saya hanya mau mengatakan jangan takut bermisi, karena ruang batinmu itu akan diisi oleh begitu banyak keindahan dalam hidup yang didapat dari mereka. Bukankah hidup itu indah? Apalagi kalau mau menjumpai orang lain. Mencobai orang lain. Jadi Menjumpai. oh menjumpai orang lain, saya salah dengar. Jadi bukan, kalau misi itu bukan kita memberikan, tapi seringkali kita juga mendapatkan sesuatu ya, kita belajar hal baru. Terima kasih Pastor Danang. Sekarang giliran Tante Esther, pesan-pesannya. Boleh silakan Itulah, kepada itu pesan multimedia. terakhir. Ya.
tolong ditayangkan foto-fotonya Tante Esther ya, foto-foto kegiatan selama bermisi ya. Boleh. Kita akan lihat mungkin ya ini terus ada lagi yang lainnya. Ini ketika memberi retret ya untuk para imam, para suster. Dan berikutnya ini pelayanan penyembuhannya Tante ya. Juga ada doa pelayanan penyembuhan. Dan mewartakan Injilnya bahkan kepada anak SD juga, bukan hanya umum tapi anak kecil sampai orang dewasa, semua kebagian. Jadi kemanapun kita pergi seperti ini, kami makan, this is our lunch. Dan lunchnya taruh di makannya juga di lantai, tidurnya juga orang itu di mondar-mandir bot ya, di lantai. Wah. Tapi heran kan kalau normal biasa kita jijik dong begini. Tapi kalau kami pergi sungguh Tuhan berikan keluasan hati sehingga kami lakukan. Dimanapun kami harus tidur, kami tidur. Jadi nggak perlu pakai kasur. Kami tidur di situ. Dimanapun jadi ya. Tante. Karena kemanapun kami pergi, orang akan melihat. Ada orang kan yang tidak pernah baca kitab suci. Tapi kan kita adalah suratan terbuka daripada Tuhan. Dia baca melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui ucapan kita, melalui pemikiran kita, bagaimana Yesus hidup. Jadi mari kita semua jadi suratan terbuka. Wah, luar biasa ya. Jadi kita harus mencerminkan Tuhan ya, suratan apa tadi Tante? Suratan terbuka. Suratan terbuka dimanapun kita berada. Nggak usah tunggu pergi ke tempat jauh. Mulai dari saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat ketiga narasumber yang luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian pasti mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab. Seperti biasa ada link di kolom chat itu, silakan pertanyaan-pertanyaan itu dituliskan di kolom chat, nanti kami akan sampaikan kepada para narasumber. Dan saat ini kita akan tutup seluruh rangkaian acara dengan pujian penutup, tetapi jangan keluar dulu dari room. Setelah pujian penutup masih ada pengumuman-pengumuman dari panitia. Silakan tim pujian. Baik, terima kasih Cinovi. Bro NC semua, pada saat ini mari kita akan menutup acara hari ini dengan satu pujian, Tuhan inilah hidupku. Terima kasih. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduan. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Mau serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu. Inilah cita-cita kami Tuhan. Lah cita-citaku,
Mari katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh. Sekali lagi kita mau katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas terselenggaranya acara hari ini dengan baik. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk Kau pakai, kami siap untuk Kau utus. Berikan kami selalu kekuatan, berikan selalu kami rahmat-Mu untuk kami bisa menjalankan misi yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya serahkan kembali ke Cinovi. Silahkan Cinovi. Aliran rahmat telah dicurahkan untuk mengalir ke seluruh dunia, memanggil kita berdiri bersama